intersimbol interference ya. Di sini jadi gambar generatif repeater itu gini ya, sebagai contoh ya. Jadi tujuannya mengatasi atenuasi ya, mengatasi atenuasi, peredaman, proses filter dan gangguan noise yang sinyal encode digital bila dikirim melalui hardware ya, biasanya gitu ya. Jadi misalkan sinyal itu tadinya kode pulsa gini, ya, bisa dikirim berapa kilometer, akhirnya jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini itu bisa diperbaiki, yaitu dengan amplifier filter, ya, jadi dikuatkan, kemudian di sampling and hold, ya, kemudian di sinkronisasi, ya, kemudian masuk ke komparator ini, ya, dengan referensi VT. Akhirnya dia akan bisa seperti ini. Biasanya ini adalah kita pakai yang ini ya, misalkan nolnya di sini, ya. Jadi artinya adalah plus min, ya, plus min. Nanti ini kalau selama ini lebih besar dari 0, maka dia mesti 1 gini, ya, karena lewat komparator. Kalau kurang dari 0, dia pasti 0, ya. Jadi ini jadi di sini misalkan. Itu akan lebih mudah ya, pakai NRZ, ya. Nolnya di sini. Itu akan lebih mudah perbaikannya, regeneratifnya lebih mudah. Ya. Jadi ini dibaca sendiri ya untuk prinsip kerja regeneratifnya dan sinkronisasinya juga seperti ini. Saya baca sendiri aja. Saya lewati karena terlalu banyak ya. Nah, kemudian dari sini ada spektrum daya untuk sinyal multilevel ya. Jadi sinyal multilevel itu sinyal yang mempunyai banyak level ya. Seperti PAM ini ya. Push amplitude modulasi ini banyak level ya. Sinyal multilevel dapat menekan bandwidth bila dibandingkan dengan binary signaling. Keuntungannya itu. Kemudian proses penekanan bandwidth sinyal seperti ditunjukkan pada gambar berikut ya, gambar ini. Ya, yang mana menunjukkan sinyal biner yang dikonversi menjadi sinyal multilevel. Jadi sinyal biner ini dikonversi menjadi sinyal multilevel seperti ini. Kenapa dibuat sinyal multilevel seperti ini? Karena apa? Bisa menekan bandwidth ya, daripada pakai yang pulsa gini. Ya, jadi tergantung penggunaan. Sebuah L-bit ya di AC digunakan untuk konversi sinyal ya. L-bit di AC, digital analog converter ya ini. Ini itu adalah untuk konversi sinyal binary dengan data rate-nya R-bit ya. Dan untuk panjang bitnya adalah 2 pangkat I-level ya. Untuk sinyal multi-level sehingga bila Anda 3 bit ya masuk ke digital analog converter ya, maka dia akan punya 8 level. Ya, jadi kalau 3 bit ini nanti outputnya jadi 8 level. 2 pangkat L-nya ini berapa bit. Itu jadi apa, cara membuatnya adalah seperti ini ya. Jadi sinyal biner itu masuk ke DAC ya, maka keluarnya jadi ini di analog digital converter digital analog converter ini ya, jadi sinyal analog. Jadi AC itu kan sinyal analog ya, outputnya. Jadilah dia sinyal multilevel dulu. Kemudian lewat filter jadilah sinyal sinus ya, sinyal apa informasi ya. Itu.
Dari sini gambar konversi ya, konversi biner ke sinyal multilevel itu seperti ini ya. Jadi digitalnya kalau 000 itu output level ya, level DAC-nya jadi +7 ya. Oke, jadi ini lewat ini loh, lewat suatu DAC ya. Jadi ini masuk ke sini ya, outputnya jadi ini 7 volt ya. Kalau 001 jadi 5 volt ya. Kalau 010 jadi 1 volt, 3 volt dan 011 jadi 1 volt ya. Kalau misalnya 100 jadi minus 1, 101 jadi min 3 dan 110 jadi min 5, 111 jadi min 7. Ini adalah output dari DAC. Jadilah sinyal multilevel seperti ini. Nah, ini kan cuma 0101, ini jadi bervariasi sinyalnya. Ya. Dari sini terlihat bahwa D itu 1 per TS, ya rumusnya 1 per 3 TB, ya sama dengan R per 3 ya. Nah, jadi D ini adalah ini ya, sinyal ini ya, kecepatannya ya, kecepatan dari bit jadi R per 3, jadi lebih cepat. Nah, jadi baud rate-nya ya, sebabnya lupa itu. Jadi bisa R per L. Ya. Kemudian efisiensi dalam sinyal digital seperti ini ya. Jadi efisiensi spektrum dari sinyal digital adalah banyaknya bit per sekon ya, dari data yang dapat oleh setiap hash ya, dari bandwidth ya. Atau efisiensinya itu adalah R ya, data rate dibagi dengan bandwidth-nya. Ini ya, bit per sekon ya. Oh iya, absen dulu ya yang itu ya, lupa saya. Bentar, saya ambil dulu yang LG silakan absen. Sudah saya buka. Ya, di sini tadi ini ya. Kemudian untuk efisiensi spektrum maksimum ya, itu berdasarkan teori Shannon ya, tentang kapasitas kanal, maka dia efisiensi maksimumnya adalah C per beta B, C per B atau bandwidth log 21 per S per N ya. Di mana ini adalah kapasitas kanalnya, kemudian bandwidth-nya ya, log 21 plus S per N ya. Untuk sinyal multilevel NRZ ya, jadi L bit per second ya, untuk efisiensinya. Anunya hash ya, satunya itu. Udah dari sini intersimbol interference ya. Bandwidth ya, absolut ya. Jadi interferensi antar simbol ya. Bandwidth absolut pada pulsa multilevel adalah tak terbatas ya, sedangkan bandwidth kanal adalah terbatas. Ya. Bandwidthnya kanal terbatas, tapi bandwidthnya untuk sinyal multilevel tidak terbatas. Maka pulsa perlu difilter sehingga terjadi pelebaran waktu ya. Jadi ini difilter, ini jadi melebar ini maksudnya ya.
Nah, lebar ini prosesnya menyebabkan setiap simbol akan saling mempengaruhi di dalam slot yang berdekatan, ya. Kalau ini melebar berarti mempengaruhi yang ini. Ini melebar mempengaruhi yang ini melebar mempengaruhi yang ini, gitu. Nah, untuk pengaruh terhadap bit yang berdekatan itu akan terjadi intersimbol interference atau ISI, ya. Seperti gambar berikut, ya. Jadi sinyal yang dikirim misalkan seperti ini, 1000, maka dia, ya, karena itu tadi, ya, bandwidth kanalnya terbatas, ya, maka dia akan berubah jadi gini, tidak kotak gini, seperti ini. Nah, ini kan ada suatu yang lebih, yang harusnya nol, ada suatu level. Ini bisa menyebabkan sinyal simbol, ya, intersimbol interference, ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, kemudian kalau 1011 ya, jadinya seperti ini. Ini mempengaruhi, yang ini mempengaruhi, ya. Jadi sinyalnya kalau misalkan ada plus minusnya jadi seperti ini. Artinya penjumlahannya, ya, antara sinyal satu dan sinyal satunya lagi. Satu ini jadi iki, ya, nol jadi ini, kemudian yang satu ini jadi seperti ini. Nah, itu ini akan menjumlah, di sini ada banyak sinyal akan menjumlah, jadilah sinyal yang tadinya 01011 itu jadi seperti ini. Nah, ini mengakibatkan data yang diterima adalah salah. Itu tadi karena intersimbol interference, ya. Jadi yang ini dan yang ini sama yang ini jadi berinterferensi. Itu, ya. Jadi contoh terjadinya isi seperti ini, ya. Untuk meminimalisasinya bandwidth terjadi, tetapi tidak terjadi isi itu bagaimana kan gitu, ya. Yaitu menggunakan metode Nyquist, ya. Ya, pada metode ini menggunakan proses shift, ya, shaping yang dapat digunakan untuk menghilangkan isi. Punya 3 metode, ya. Jadi untuk menghilangkan isi itu pakai ini, zero isi atau rest quotient roll off filtering atau metode second and third Nyquist, ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk menghilangkan intersimbol interference, gitu, ya. Sekarang kita ke yang ke-8, yaitu tentang komunikasi digital, sound limit, digital radio, dan FSK, ya. Di sini komunikasi digital itu adalah untuk mengcover teknik komunikasi pada area broadband, ya. Jadi digunakan untuk mengcover teknik komunikasi pada area yang lebar, broadband atau band lebar, ya. Termasuk transmisi digital, yaitu bisa juga digital radio. Jadi transmisi digital melalui kabel, kalau digital radio melalui udara, ya. Sekarang kita bahas yang transmisi digital, ya, pengiriman pulsa. Untuk transmisi digital tersebut, pengiriman pulsa-pulsa digital antara 2 atau lebih poin, ya, sistem komunikasi, ya, seperti ini. Sumber informasi dalam bentuk sinyal digital atau sinyal analog, dan jika bentuk sinyal analog harus dikonversi, ya. Jadi seperti ini. Tiga, tiga pernyataan ini jadi ini, ya. Jadi ini misalkan terminal interface digital, yaitu atau modulator digital, bisa, ya. Di sini inputnya bisa digital, masuk ke sini, bisa inputnya analog. Ya, kalau analog harus lewat ADC, ya, analog digital converter, sehingga jadi digital. Melalui terminal interface digital ini, ya, maka kalau dikirim lewat transmisi digital berarti dia lewat kabel, langsung saja.
bisa pakai wire pair, bisa pakai koaksial kabel, atau bisa pakai optical fiber kabel. Yang beda adalah di sini. Kalau wire pair berarti bisa tinggal langsung ngirim, koaksial langsung ngirim, optical cable berarti lewat sinyal apa list saya lupa ya, jadi lewat suatu ini dari apa sih, OE ya, Electric Optic Converter, baru lewat sini. Kalau pakai optical fiber. Di sini adalah optic electric converter. Jadi kembali ke listrik. Cahaya ya, optik itu. Ya, penambahnya itu di dalam, makanya ini digambar kotak aja, tergantung nanti kita pakai wire pair-nya apa. Kalau wire pair-nya kita pakai wire pair berarti langsung, dapat digital langsung. Kalau aksial juga langsung, tapi kalau fiber optik lewat konversi tadi. Ya. Nah, kalau digital radio dari 3 pernyataan ini, itu berarti sama tadi terminal interface-nya adalah di sini ada modulator digital, ada modulator digital lewat modulator analog, kemudian dikirim. Sini modulator analog, masuk ke modulator digital, baru ke sini. Gitu ya, bedanya itu ya. Jadi kalau lewat udara, terminal interface-nya jadi seperti ini. Ya. Kemudian channel limit untuk kapasitas informasi ya. Jadi merupakan banyaknya simbol-simbol independen ya yang melalui sebuah sistem dalam unit waktu ya. Simbol-simbol tersebut dalam bentuk binary digit atau bit ya. Sehingga kapasitas informasi pada suatu sistem dalam bentuk bit per second ya. Jadi untuk apa kecepatan bitnya adalah nih bit per second ya. Kalau Hardy rumusnya ini ada kapasitas kanal, bandwidth kali transmission time, waktu transmisi ya. Terlihat bahwa kapasitas informasi adalah linear sebagai fungsi bandwidth dan perubahan transmission time ya. Bila bandwidth atau transmission time berubah, maka kapasitas informasi akan berubah juga. Sini ini berubah ya. Kalau bandwidth atau transmission time-nya juga berubah. Ya. Nah, kemudian persamaan Shannon limit itu adalah C yang seperti yang tadi, C sama dengan B log 2 1 plus S per N, atau C 3,32 B log 2 1%. Ini adalah signal to noise ratio ya. Untuk standar band kanal komunikasi di suara dengan sinyal to noise dengan S per N pada 30 dB atau 1000 ya, dengan bandwidth 2,7, maka Shannon limit untuk kapasitas informasinya adalah dihitung gini ya, 2,7 kHz log 2 1 plus 1000 seperti ini ya. S per N nya adalah 30 dB atau 1000, sehingga kapasitas informasinya itu jadi 26,9 kalau ada soal seperti ini ya. Untuk digital radio, kalau untuk digital radio ya, yang membedakan sistem digital radio dengan konvensional sistem radio AM, FM, PM adalah proses ininya ya, modulasi demodulasinya. Yaitu modulasinya pakai analog atau modulasinya pakai digital. Kalau di digital berarti pakai digital analog ya. Kalau analog ya analog saja. Ya. Kemudian digital radio menggunakan sinyal karier ya yang dikerjakan pada sistem konvensional ya. Digital radio memiliki 3 teknik modulasi ya. Ya, jadi ada yang pakai FSK ya. Jadi
Kalau komunikasinya pakai digital radio itu berarti di sini info masuk ke modulator digital, ya, kemudian masuk ke modulator analog, masuk ke RF, amplifier, baru ke dikirimkan di sini. Ada dua ini. Cilino dulu boleh. Bu, wong turu cilikno ae lho, engko sik gedekno. Oh ya gak tiru. Jadi ini ya, jadi digital radio itu contoh modulasi digitalnya biasanya pakai FSK atau pakai PSK atau pakai IAM yang kita pelajari ini terakhir ya untuk sistem komunikasi digital. Ya. Dari sini kita bahas yang pertama FSK ya. FSK itu teknik modulasi digital yang paling sederhana ya, dengan low performance ya. Hampir sama dengan sistem modulasi sudut ya, sudah kita pelajari di di FM kemarin ya, yang untuk konvensional ya. Sinyal informasi dalam bentuk deretan pulsa biner ya, dengan mempunyai perbedaan level tegangan ya. Jadi seperti ini dalam rumusnya persamaannya. Jadi seperti ini ya. Kemudian dari sini untuk transmitter dari FSK, frekuensi carrier digeser atau deviasi berdasarkan input data biner ya. Jika output biner modulasi FSK mempunyai fungsi step ya pada domain frekuensi, bila sinyal itu 0 ya, ke logika 1 maka modulator FSK bergeser antara frekuensinya. Jadi gini ya, ini adalah dibaca sendiri. Jadi pada intinya seperti ini. Ini ada FSK modulator ya. Ini adalah 1010 ya. Kalau ini 1, maka dia mempunyai frekuensi yang Mach itu ya, lebih tinggi ya ini. Kalau ini 0 ya, itu dia space ya, berarti lebih rendah frekuensinya. Satu periode, kalau ini misalkan satu lagi berarti dapat IFM itu loh. Kalau ini bedanya FM sama FSK, kalau pada FM itu banyak frekuensinya sebenarnya di sini ya. Kalau pada FSK hanya 2, Mach sama space. Berarti ada 2 frekuensi ini. Ya. Nanti kalau 0 berarti dia akan gini lagi. 1, 0, dan seterusnya. Nah, panjangnya lamanya frekuensi Mach atau space itu tergantung dari time ini. Gitu, gambarnya gitu ya. Kemudian kalau sinyal itu analog, harus dirubah jadi ADC dulu, lewat ADC dikonversi, jadilah sinyal digital seperti ini, baru masuk ke modulator FSK. Jadilah seperti ini. Ya. Ya, jadi ceritanya ini tadi di situ ya, kalimat-kalimat ini ya. Perubahan rate pada output modulator dinamakan baud rate. Misalnya gitu. Perubahan Mach dan space itu kan kecepatan jadi berubah ya, baud rate ya. Baud adalah kecepatan simbol per sekon ya. Pada FSK bitrate dan baud rate-nya sama. Pada FSK ya, bitrate kecepatan bit atau kecepatan baud kecepatan simbolnya adalah sama. Baud rate itu kecepatan simbol ya.
Kalau bit rate adalah kecepatan bitnya, gitu. Dan bandwidth-nya ini ya, bandwidth FSK sama dengan bandwidth yang terjadi pada FM, ya. Gambar di bawah menunjukkan diagram modulatornya ini. Di sini prinsip sama dengan FM konvensional ya, dan dapat dikatakan sebagai rangkaian VCO, yaitu pengubah tegangan menjadi frekuensi, gitu ya. Ini tegangan 1, frekuensinya berapa, tegangannya 0, frekuensinya berapa, ya, VCO tadi. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi 1, dia punya frekuensi mak, rapatnya gini, kalau 0, sekian misalkan ya. Berarti kalau ada delta 0101 tinggal gabung aja ini. Habis ini, habis ini, dan seterusnya ya. Seperti ini. 0 ini. Sekian. 1 ini. Heading. Ya. Selama ini. 0 ini, selama ini, 1, dan seterusnya. Jadi, frekuensi di sini perubahannya adalah frekuensi rest dari VCO ya, terletak di tengah-tengah antara frekuensi Mach dan space ya. Jadi perubahannya bukan dari space langsung Mach atau Mach langsung space, mesti dia balik dulu ke frekuensi tengahnya. Baru ke, kalau dari sini, dari frekuensi yang space ya, mau ke frekuensi yang Mach ini 1, dia berubah jadi ini ya, frekuensi restnya baru ini ya. Kebalikannya juga sama ya. Kemudian bila 1 ini tadi ya, kebalikannya dibagi ya, itu dan seterusnya ya. Yes, saya maafin dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan silakan. Sekarang minggu ke berapa? 13 ya? Ada libur ya? 12 libur, 13. Siskom Digital PJJ ini ya. Renata ada nggak? Nggak ada ya? Bentar, kan itu sih. Oke, Renata. Terus Renaldi. Ya. Renaldi ada enggak? Ada. Gilang? Ada. Heri? Jaya? Pak Gilang ada izin Pak. Apa? Yang Ramadhani ada Pak. Ramadhani. Iya, nomor absen 10 itu Gilang Ramadhani itu Pak, yang atas bawahnya Rinaldi. Harian ada harian. Muhammad Federico, Farhan, Bagus, Cindy, Arfian Dana, Egri. Hadir Pak Egri. Renaldi itu hadir di chat Pak. Pak Rinaldi ada. Makanya satu tinggal.
Tak panggil cepet nggak mau tahu loh jadi. Tadi pakai voice Mas. Mana? Kamu harus di depan ini, oh namanya kuliah kok. Tinggal. Federico nggak ada. Farhan nggak ada. Dan seterusnya. Wis karo. Egri Dias, Hadir Pak. Muhammad Iqbal, Hadir Pak. Elvanda, Hadir Pak. Fazila, Pak. Rifki, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. Ika, Rifki hadir Pak. Edi, Permisi. Medita ada? Permisi Pak. Ada Pak Halo, halo. Medita. Adita ada. Dita, Permisi Pak. ya nggak usah ngomong dulu. Dita, Adias, Muhammad Rizki, Hadir Pak. Muhammad Ishahuddin, Muhammad Nur Mizan, Hadir Pak. Hadir. Al-Kipti. Tidak ada. Rifki Ahmad Haikal Pak. Absen 24. Ya, wis, terus. Bagus. Oh, kamu tinggal aja. Udah ya, saya tutup ya. Saya tidak mau nambah. Permisi Cindy Bagus hadir Pak. Nomor berapa? Nomor berapa? 17 Pak. Ini nomor 17 tidak ada. Tidak ada, kamu lihat monitor. Berarti kamu tidak lihat monitor ya? Kuliah nggak lihat monitor itu gimana? Wis ya, nggak tahu ya. Saya tutup. Tapi nggak tahu. 11 Pak. Sudah. Kamu lihat monitor nggak? Lihat Pak. Nah, ya udah. Ngaji. Denis. Haji ini. Denis ada? Amara Cinta. Hadir, Pak. Hadir. Ano. Hadir, Pak. Marsha Saila. Hadir Pak. Ratih Lintang. Hadir, Pak. Muhammad Eka Bayu. Hadir Pak. Cynthia Wulan. Hadir, Pak. Eka Pratiwi. Hadir Pak. Lebih bagus. Hadir Pak. Ada. Hadir Pak. Ahmad Hildan. Hadir Pak. Stevina. Muhammad Torik. Hadir Pak. Muhammad Nafi. Ada. Ahmad Nafi. Ahmad Haris. Ahmad Nafi. Ahmad Haris ada. Hadir Pak. Hadir Pak. Nur Fauzan. Hadir, Pak. Widya Ayu. Farel. Hafiz. Hadir Pak. Hadir Pak. Berlina. Berlina. Irina hadir, Pak. Hadir, Pak. Nur Aida. Tidak ada. Rizky Alifian. Hadir Bapak. Rizky. Pak Firza Hadir Ali. Bapak. Rizky Alfian hadir Bapak. Ya. Stefan hadir, Pak. Alfiana. Nanti dulu. Alfiana. Alfiana hadir, Pak. Ari Soibus Sultani. Hadir Bapak.
Erika Nur? Ada. Hadir, Pak. Rifki Nurfianto? Muhammad Kudori? Hadir, Pak. Abdul Malik? Ada Abdul Malik. Nabila? Ramadhani? Hadir, Pak. Muhammad Tommy? Tommy hadir, Pak. Hillary? Hadir, Pak. Hadir, Ada. Pak. Hadir, Pak. Berarti siapa yang turun? Stevina hadir, Pak. Nomor berapa? Firda Ayu. No, Nomor berapa, Stevina? itu nomor 14 di atas. Iya. Dia berarti. Yang 17, yang 17. Terus apa lagi? Firda Ayu. Bapak Nomor? 22, Pak. Terus apa lagi? Itu Pak, izin Pak. Aida, Pak, nomor 25. Ya. Apa lagi? Itu Pak ada yang terlewat Pak di mahasiswa PJJ Pak. Enggak, ini dulu. Ada enggak ini? Sudah. Sudah ya. Abdul Malik. Ada lagi? Pokoknya di sini masih diem ya, berarti nggak lihat monitor gitu ya. Sekretaris siapa? Dari PJJ Islahuddin Al-Baihaqi sama Federico, Pak. Nomor berapa? Federico nomor 14, Pak. Federico-nya mana orangnya? Di chat, Pak. Kamu lihat nggak Federico? Federico kamu lihat anu enggak? Monitor enggak? Nomor berapa kamu Federico? Ketik di situ. Nggak lihat toh? Nggak lihat monitor toh? Biarkan loh nggak lihat monitor. Siapa lagi? Federico nggak lihat monitor, tak anggap nggak hadir. Muhammad Islahuddin, Pak. Siapa? Muhammad Islahuddin. Yang di bawah, Pak. Orangnya mana? Muhammad mana? Kok bisa lewat temennya toh? Di kontak, Pak. Hadir izin maksudmu apa? Kamu lihat monitor nggak? Lihat monitor nggak? Islahuddin? Enggak ya? Ya? Ini kamu kalau lihat monitor, ini saya berada di mana ini? Anunya apa? Kolomnya ini. Berada di mana? Ini. Saya nunjuk nama siapa ini? Oke. Terus apa mau? Federico wes, pasrah. Kamu lihat monitor enggak Federico? Hilang toh? Ya, anggap nggak hadir ya. Farhan nomor berapa? Farhan nomor berapa? Oh, 12 saya. Nomor 15, Pak. Kok kamu? Bukan saya tanya Farhan kok. Jangan ikut jawab. Farhan nomor 15. Ya. Sekarang saya ini nunjuk namanya siapa ini? Pointer saya. Farhan. Ini yang saya gerakkan ini.
Baik. Oke, terus apa lagi? Sudah? Sudah? Videoku sudah nggak kelihatan ya? Nggak mau jawab ya? Ya wes, kan jawab. Di sini sekarang Anda tak beri itu ya, apa, etolnya tak tutup ya. Etolnya tinggal yang BCC. BCC 20. Oke, silakan absen. Ya, saya kan sudah manggil ya. Jadi ini sampai materinya sampai ini ya. Nanti tentang indeks modulasi, kemudian FSK receiver dan minimum shift keying ya atau FSK ya. Jadi di sini FSK tadi ini ya mengubah logic 1 menjadi sinyal mat ya. Logic 0 menjadi sinyal atau frekuensi yang space. Atau istilahnya pada FSK itu sama halnya ya, FSK ini sama halnya sinyal input ya masuk ke VCO dan keluar output. Ya. Voltage control oscillator, jadi merubah tegangan menjadi frekuensi. Jadi ini kan tegangan sekian, berubah frekuensi sekian, tegangan sekian, frekuensinya jadi sekian. Gitu. Ya. Oke, itu untuk berikutnya nanti ke ini tentang indeks modulasi ya. Yang modulasi kita tinggal 3 kali pertemuan ya. Itu kita buat sampai QAM ya. Gitu ya. Jadi indeks modulasi ini saya bahas sebentar aja. Indeks modulasi itu ngitungnya adalah delta F ya. Deviasi frekuensi dibagi FA. Di mana FA itu adalah frekuensi dasar dari sinyal digital. Ya. Jadi sebagai contoh di sini FA-nya adalah ini. Ya. Jadi FA-nya itu adalah FB ya. Kecepatan bit atau frekuensi bitnya dibagi 2 ya. Di mana FB-nya itu adalah kecepatan bit ya. Sedangkan FA adalah frekuensi fundamental ya. Jadi ngitungnya itu ya. Caranya itu ya. Kemudian dari sini itu tadi ya. FB berdua untuk ngitung FA-nya. Nah, ini modulasi di sini teorinya atau baca terletak di sini ya. Baca saja ini ya. Di mana delta itu adalah deviasi frekuensi, perubahan frekuensi ya. Sebagai contoh nanti ngitung indeks modulasinya. Ngitung indeks modulasinya adalah FM ini adalah frekuensi mat berapa dikurangi frekuensi space berapa dibagi 2 dibagi dengan FB ya. Kecepatan bitnya berapa dibagi 2. Atau diringkas kalau ini coret-coret jadilah FM min Fs per FB. Ini ya. Jadi frekuensi maknya berapa, frekuensi space-nya berapa dibagi bit rate-nya. Itu. Ya. Pada sistem FSK, indeks modulasi umumnya dipertahankan di bawah 1. Ya, ini ya. Yang modulasi tidak boleh lebih dari 1, tidak ada yang boleh lebih dari 1 ya. Yang ini kalau lebih dari 1 berarti bandwidth-nya jadi besar ya, seperti pada FM ya.
yang merupakan spektrum naruh band FM ya. Jadi diharapkan untuk FSK itu indeks modulasinya maksimum adalah 1 ya. Kalau kurang dari 1 malah bagus ya. Pada FM yang lebar bandwidth-nya adalah proporsional dengan nilai indeks modulasi. Jadi semakin besar indeks modulasinya berarti bandwidth-nya semakin besar. Semakin kecil indeks modulasinya bandwidth-nya kecil. Itu aja ya. Nah, contohnya seperti ini, diketahui FM, diketahui FS, ya, diketahui FB, ya, seperti ini. Dari sini berarti frekuensi Mach-nya adalah ini, frekuensi space-nya adalah ini dan nya 70. Ya. Bila diberi input dengan bit rate-nya ini adalah megabit per second, bukan megahertz, ya, maka tinggal masukkan saja. Keluarnya adalah indeks modulasinya adalah 1. Gitu. Kemudian dari sini bisa lewat ini ya, bisa lewat yang kemarin itu tabel Bessel ya, bisa lewat tabel Bessel ya. Jadi misalkan bandwidth 2, bandwidth-nya kan 2 kali N kali FA ya. Berarti 2 kali N ya, N-nya berapa ya, kali frekuensi fundamental, yaitu FB per 2. Ya, berarti 2 kali 3, N-nya kan 3 ya. Jadi ini dicari, misalkan ini 1 ya, ini modulasinya 1, ini Anda baca di sini 1. 1 berarti ini carrier, kemudian yang ini ya 1 kan ini. Berarti ini adalah carrier, ini adalah setband 1, setband 2, setband 3, berarti ada 3 setband. Ya, jadi untuk mencari setbandnya, jumlah setbandnya. Nah, sehingga dari sini hitung bandwidth-nya adalah 2 kali N kali frekuensi fundamental. Rumusnya ini. Rumusnya ini. Ya. Jadi 2 kali N-nya jadi dilihat di tabel tadi ketemu jumlah setband-nya ada 3. Ya. A-nya rumusnya FB per 2. FB-nya tadi diketahui ya sekitar 20 Mbps. Ya. Bagi 2 berarti jadi 10 Mbps. Ya. Kemudian 3 N-nya 2, berarti 60, bandwidth-nya 60 MHz. Ini adalah satuan dari bandwidth, ya, bukan FB. Kalau FB adalah kecepatan bit Mbps, ya, itu. Nah, kemudian besarnya baud rate-nya itu adalah 20 megabaud, sama dengan bit rate-nya. Bit rate-nya kan 20 Mbps, berarti baudnya adalah 20 megabaud kecepatan simbolnya. Ya. Kemudian karena binary FSK merupakan narrow band ya, tadi 1, maka bandwidth minimum tergantung MI-nya, yaitu antara 0,5 dan 1. Itu bandwidth-nya, minimumnya. Dengan MI, indeks modulasi adalah antara ini. Jadi ini berarti termasuk kalau indeks modulasinya antara 0,5 dan 1, ini termasuk narrow band FM. Ya, termasuk narrow band. Ya. Bandwidth minimumnya 2-3 kali bit rate-nya. Ya. Bit rate-nya tadi, berarti kalau narrow band itu, kalau bit rate-nya adalah 20 megabit per second, maka bandwidth-nya bisa 2 sampai dengan 3 kali. Ini kan 3 kali ya, jadi 60 MHz. 3 kali bit rate atau 2 kali bit rate. Ya. Antara ini 2-3 itu termasuk narrow band. Sedangkan pada FSK receiver itu seperti ini. Ya, jadi ini sinyal sinyal space atau Mach masuk ke fase komparator. Ini dianggap yang pertama ya. Misalkan dia punya frekuensi space dibandingkan.
dibandingkan kalau ini. Jadi perbandingannya kalau ini mark, F mark, ini F space, ya, maka dia akan keluar levelnya high, ya. Levelnya low ya, levelnya rendah sehingga diturunkan ini ya. Jadi tegangannya jadi turun. Tegangan turun, kalau ini frekuensi mark, frekuensi space, berarti ini harus naik tegangannya. Harus naik. Kalau tegangan naik, berarti ini harus berubah jadi frekuensi mark untuk yang kedua. Dibandingkan dengan ini tadi. Kalau mark tadi, ya berarti tetap. Kalau ini jadi space, nanti tegangannya jadi turun. Ya, turun nih jadi frekuensi space. Ya. Itu. Ya. Akhirnya jadinya bisa mengikuti informasi yang ini. Pada saat ini jadi terlambat ya. Pada saat ini space, ini baru high. Pada saat ini mark, ini baru low. Kalau diluruskan gini ya. Kan ada delay ya keluarnya. Itu ya. Nah, kemudian ada yang MSK ya, minimum shift keying. Itu bisa digunakan untuk kecepatan bit yang lebih tinggi ya. Sehingga menyebabkan seperti ini. Ada error ini ya. Jadi untuk mengatasi seperti ini ya, itu pakai FSK-nya pakai yang MSK ya. Tipenya saja yang berubah. Jadi kalau perubahan datanya kecepatannya itu cepat sekali, akan terjadi ini fase error tadi. Bedanya itu ya. Nah, seperti ini. Jadi bedanya minimum shift keying dengan FSK itu adalah untuk bila informasinya itu mempunyai bitrate yang lebih tinggi, itu pakai MFSK, ya, minimum fase shift keying. Tapi kalau misalkan bitrate-nya itu rendah, ya pakai FSK biasa. Itu. Guys, itu ya. Kurang lebih itu. Besok kita baru ke yang 10 ini tentang PSK dan transmitter BPSK. Tolong diingatkan ini besok. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya close.